pertama, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, umatnya, untuk merayakan Paskah, yaitu untuk mengingat kemenangan Yesus Kristus mengalahkan sengat maut. Dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas, mari kita sampaikan salam Paskah kepada saudara-saudara kita. Kita mengucapkan selamat Paskah dan salam sejahtera bagimu. Untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Yesus Kristus yang memberikan kehidupan baru, memberi kemenangan bagi kita melalui kebangkitannya, marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dengan sukacita dan sorak-sorai dari penyanyian nomor 93 ayat 1. Pesta Paskah, pesta Paskah, keselamatan dari laut yang pecah, dari laut yang pecah. Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Janganlah takut, aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. 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 Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan Allah ada pada Allah kita. Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga selama-lamanya. Haleluya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kehidupan kami sehingga kami berpengharapan selalu karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami untuk selalu memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari penyanyian HKBP nomor 94 ayat 1. Wahai jiwa
Kami sering melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Mu, baik
sebagaimana janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, kudatang kini padamu. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Sebab akulah Tuhan Allahmu, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1. Yesus mengambil manis segala, itu menjaga selamat maka, dalam sesat derasa daya, hari marilah sedang. Sungguhlah kita berkenan, bebas dosa hatiku kekal, bersama Yesus dalam tenang, di rumah yang kekal. Epistel pada minggu kita, yaitu Minggu Paskah yang pertama, yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Demikianlah bunyinya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian KKBP nomor 633 ayat 1. Saudara-saudari, marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang Kristen di seluruh dunia. Kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan kami bacakan di minggu kita hari ini. Yang pertama, nama minggu kita adalah Minggu Paskah yang pertama. Topik minggu yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Yang kedua, pertanyaan sektor sehubungan dengan situasi yang terjadi saat ini, yaitu wabah virus corona yang masih melanda negeri kita, sehingga persekutuan doa lingkungan kita tetap melaksanakan di rumah masing-masing. Yang ketiga, perayaan Paskah yang pertama, yaitu pada hari ini ibadah Paskah yang pertama, kebangkitan Yesus dari kematian. Ibadah ini kita laksanakan juga di rumah kita masing-masing, dan gereja kita telah menyediakan acara berupa cetakan dan juga video streaming online. Untuk itu kami harapkan kita dapat mengikuti dan beribadah di rumah kita masing-masing. Yang keempat, perayaan Paskah yang kedua, yaitu besok hari Senin tanggal 13 April 2020, kita juga tetap melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Yang kelima, aksi peduli dampak COVID-19. Gereja kita melalui Parhalado yang sudah membentuk panitia, dan panitia telah berusaha dan berupaya melalui jemaat kita yang mau untuk saling memberi dari yang mampu kepada yang kurang mampu, yaitu pembagian sembako dalam bentuk bantuan kepada jemaat yang mengalami kesulitan atau kesusahan mencari nafkah oleh karena situasi saat sekarang, yaitu dampak virus corona. Dan bantuan tersebut akan dibagikan kepada jemaat kita yang telah didata oleh parhalado kita di lingkungan masing-masing pada hari ini, dimulai dari pukul 13 sampai dengan pukul 17 sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan kepada tiap-tiap sektor yang bertempat di gedung serbaguna lantai 1. Untuk itu kami harapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah ditunjuk oleh parhalado sektor masing-masing agar dapat berkoordinasi. Yang keenam, anak lahir pada hari Sabtu 28 Maret 2020 telah lahir seorang anak laki-laki pada keluarga Bapak Johnson Raja Ubuk, Ibu Juana F. Borudamanik dari sektor 7. Anak ibu dalam keadaan sehat. Yang ketujuh, jemaat yang berkurang atau jemaat yang meninggal dunia. Pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 telah meninggal dunia seorang jemaat, yaitu Ibu Helena T. Borusiagian, tutup umur 91 tahun, istri dari Sintua Damanik SH almarhum, dan
marilah kita bawa dalam doa agar keluarga yang ditinggal dapat segera terhibur. Acara penghiburan akan dilaksanakan pada hari ini yang dilayani oleh pelayan tahbisan penuh waktu. Dihimbau kepada jemaat dan juga para halangan sektor tersebut agar dapat bersama-sama melaksanakannya. Demikian warta jemaat yang boleh kami sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan beserta kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami masih dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, pada kesempatan ini kami menghadapi situasi dan kondisi yang begitu berat ya Tuhan. Itu oleh karena wabah virus corona yang melanda negeri kami, bahkan dunia ya Tuhan. Kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya senantiasa Roh Kudus-Mu yang menemani kami, yang memberkati kami ya Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya ini. Dan kami berdoa kepada semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Berilah kami Tuhan kekuatan dan keyakinan semua ini akan berakhir oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan pada kesempatan ini kepada usaha dan upaya yang dilakukan gereja melalui aksi peduli kepada sesama kami Tuhan oleh karena dampak virus corona pada jemaat-Mu di HKBP Tanjung Sari ini. Engkau telah membuka hati para jemaat kami yang mau saling membantu, saling mengasihi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dan berikan rezeki-Mu kepada mereka yang berlimpah ya Tuhan. Dan begitu juga kepada saudara-saudara kami yang menerima bantuan tersebut. Kiranya menjadi berkat kepada mereka. Tuhanlah yang senantiasa memberi kehidupan kepada kami dan juga saudara-saudara kami yang kesulitan saat ini. Dan begitu juga Tuhan, warta yang telah kami sampaikan, keluarga yang telah bersukacita dengan kelahiran seorang anak laki-laki. Mampukan Tuhan orang tua untuk membawa anak ini Tuhan kepada-Mu, agar kelak menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, kami berdoa kepada saudara kami yang berduka cita, yang mana seorang ibu yang kami kasihi telah meninggalkan kami di saat yang begitu sulit kondisi perkumpulan kami ya Tuhan. Berkatilah Tuhan keluarga itu, hiburlah ya Tuhan, agar segera dapat meninggalkan duka yang mereka terima Tuhan. Kiranya cita-cita-Mu senantiasa yang ada pada keluarga tersebut. Begitu juga Tuhan kami berdoa kepada semua pelayan tahbisan penuh waktu yang telah berupaya Tuhan melakukan segala usaha agar kiranya ibadah di dalam keadaan yang begitu sulit sekarang ini dapat Tuhan para jemaat-Mu untuk melakukan ibadah itu
untuk memuji memuliakan nama-Mu walaupun dari rumah kami masing-masing. Oleh karenanya Tuhan, kami berserah kiranya Tuhan senantiasa beserta kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta kami, Pendeta Resort HKBP Tanjung Sari. Kiranya Tuhan menambah iman percaya kami, menambah kekuatan kami Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Dan kiranya Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman senantiasa dapat bijaksana daripada-Mu Tuhan, mendapat hikmat Tuhan, agar mampu untuk membawa jemaat-Mu semakin yakin dan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami adalah manusia yang penuh dosa dan pelanggaran kami. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, kiranya dosa-dosa kami Tuhan hapuskanlah itu, agar kiranya kami layak menerima berkat kasih-Mu. Kami berdoa hanya melalui Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi dari penyanyian HKBP nomor 95 ayat 1 dan ayat 3, dan kita mengumpulkan persembahan kita. Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Selamat Paskah bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita, yang diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Dia telah bangkit, sama seperti yang telah kita lihatlah tempat Dia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah menyatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian adalah sesuatu yang realistis dan memang sangat ada. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Terlebih ketika orang yang mengalami kematian itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Tentunya kita akan merasakan kesedihan yang sangat dalam. Kita akan merasa kehilangan. Kita akan merasakan beban yang berat oleh karena kematian. Kematian Tuhan Yesus terjadi akibat dari tindakan kekerasan dari orang-orang yang memusuhinya, juga membawa kepedihan, bahkan keputusasaan kepada murid-muridnya dan juga kepada Maria dan perempuan-perempuan yang lain, sehingga hal ini membuat mereka sangat ketakutan karena yang telah meninggalkan mereka adalah guru mereka, pemimpin mereka, sehingga mereka merasakan kehilangan seorang pemimpin, seorang yang mampu menjalin kebersamaan, sehingga mereka ada yang melarikan diri, ada yang sembuh, ada yang ketakutan, dan bahkan ada yang kembali kepada hakikatnya.
mereka kembali menjadi pelayan-pelayan. Mereka kembali menjadi penunjukan dan lain sebagainya. Ibu bapak dan saudara-saudara, terlebih perempuan itu, mereka tidak pernah merasa tenang sampai pada Tuhan Yesus mati di kayu salib. Mereka menunggu, dan ketika mereka pulang ke rumah, mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa tenang karena ketidakmampuan mereka menerima semua itu. Maka pagi-pagi benar, semua orang masih tidur, mereka datang ke kubur Yesus untuk melihat Yesus yang telah mati itu. Mereka datang ke kuburan dengan rasa takut, tetapi ketakutan mereka tidak mengurungkan niat dan semangat mereka untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang walaupun mereka dilanda rasa ketakutan, yang walaupun mereka sangat terbeban, sangat merasakan kepedihan yang mendalam, tetapi semangat mereka tetap kuat sehingga mereka berani pergi ke kuburan. Bayangkan, Bapak Ibu Saudara, pagi-pagi benar sudah berani datang ke kuburan. Coba Anda, mungkin Anda berlari berdiri, tidak berani hanya lewat saja dari kuburan, tidak mampu. Tetapi dengan semangat yang tinggi, apalagi seorang perempuan, dia berani datang ke kubur Yesus. Setelah mereka sampai di kubur, ternyata kesedihan yang sangat mendalam itu telah terobati. Kepedihan yang mereka rasakan membuahkan sukacita oleh karena semangat mereka yang tinggi untuk berjumpa dengan Yesus. Kita melihat dalam ayat 5 dan ayat 6. Dikatakan di sana bahwa malaikat itu berkata, "Janganlah takut. Yesus yang kamu cari itu, Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit." Mereka di dalam rasa ketakutan, mereka sungguh-sungguh bersukacita dan begitu bergegas dengan cepat-cepat memberitahukan hal itu kepada murid-murid Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara, kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama sekali adalah diketahui oleh seorang perempuan, di mana pada tradisi orang Yahudi status perempuan tidaklah diperhitungkan, tetapi Yesus membangkitkan status dari seorang perempuan sehingga perempuanlah yang menjadi saksi pertama di dalam kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Bapak, Ibu, dan saudara, topik pada perayaan kebangkitan Yesus Kristus pada saat ini adalah kuasa kebangkitan Yesus. Apakah yang menjadi pesan pada Paskah yang pertama ini bagi kita sekalian? Mengapa kuasa kebangkitan itu begitu penting bagi kita dan harus kita rayakan? Yang walaupun kita tidak bisa berkumpul di gereja, tetapi kita harus merayakan kebangkitan Yesus ini di rumah kita masing-masing. Seberapa pentingkah kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita harus merayakan hal ini yang walaupun harus di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara, ada 3 pokok penting
dari khotbah ini yang harus kita renungkan dan juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang pertama bahwa kebangkitan Yesus memperlihatkan kuasa Allah yang sungguh luar biasa dan begitu dahsyat. Mempercayai kebangkitan Yesus itu sama dengan mempercayai bahwa Tuhan Allah itu ada. Sehingga Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, Dialah yang berkuasa atas. Maka Dialah sang pemilik kuasa untuk membangkitkan orang mati. Karena orang mati dan orang yang hidup juga adalah merupakan ciptaan Allah. Sehingga hanya Allah sendirilah yang memiliki kuasa untuk membangkitkan orang-orang mati. Bapak Ibu dan Saudara, jika Dia tidak memiliki kuasa yang demikian, maka Dia bukanlah Allah yang layak untuk diimani dan untuk disembah. Sekali lagi saya ulang, jika Dia tidak punya kuasa yang demikian untuk membangkitkan orang mati, maka Dia tidak layak untuk diimani dan untuk disembah. Dan hanya Dialah yang pemilik kuasa. Dan hanya orang yang percaya pada kuasanya, hanya orang yang percaya akan kuasanya lah yang akan dibangkitkan dari kematian. Maka marilah yakini dan percaya akan Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Pesan yang kedua dari khotbah ini, kebangkitan Yesus menjadi sebuah kesaksian akan kebangkitan umat manusia yang percaya akan Yesus Kristus. Berbeda dengan agama yang lain, hanya dalam kekristenan yang memiliki tokoh yang dapat mengalahkan kematian. Dan hal ini dapat menjanjikan kepada semua pengikutnya bahwa Dia, pengikutnya ini, akan mengalami kebangkitan seperti Yesus yang telah bangkit. Maka orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, maka hidupnya akan berakhir di kuburan, tidak akan mengalami kebangkitan. Kebangkitan itu harus kita lihat sebagai sebuah kemenangan yang agung dan mulia bagi iman setiap orang yang percaya akan Yesus Kristus. Yang ketiga, kebangkitan Yesus mengalahkan rasa takut kita. Maria dan teman-teman, juga murid-murid, dilanda rasa ketakutan. Rasa ketakutan yang sangat mendalam, sehingga mereka berpencar, mereka mengambil jalan masing-masing oleh karena ketakutan mereka, karena pemimpin mereka, karena guru mereka telah mati. Namun seperti yang saya katakan, perempuan ini, Maria dan teman-teman, yang walaupun dilanda rasa ketakutan, tetapi mereka memiliki semangat yang tinggi. Mereka tidak takut pergi ke kuburan.
mereka dengan semangat yang tinggi ingin berjumpa dengan Yesus. Maka di dalam kehidupan kita saat ini, di masa wabah COVID-19 ini, memang COVID-19 ini sungguh luar biasa. Orang-orang seakan-akan telah dicabut dari akarnya. Belum cukup larangan untuk sapaan dalam berjabatan tangan kepada kita, himbauan dari pemerintah, dan juga dari berbagai kegiatan untuk mengantisipasi kerumunan. Peribadatan pun ditangguhkan. Kita tidak dapat beribadah bersama di gereja. Kita tidak boleh melakukan ibadah berbakti kepada Sang Pencipta kita. Itu hanya boleh kita lakukan di rumah saja. Tidak ada lagi ritual ibadah keagamaan yang dirayakan secara bersama-sama seperti perayaan Paskah pada hari ini. Kita tidak dapat merayakannya secara bersama-sama. Ini merupakan kesedihan yang sangat mendalam. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, inilah waktunya, inilah kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita punya semangat yang tinggi untuk berjumpa dengan Allah, untuk berjumpa dengan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, dimanapun engkau 2 atau 3 orang berkumpul, aku ada di tengah-tengah. Maka tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Jikalau saat ini kita tidak boleh berkumpul di gereja oleh karena situasi yang darurat ini, maka kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk mengadakan ritual ibadah keagamaan kita di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan ritual ibadah secara pribadi berjumpa dengan Pencipta kita. Kita harus lakukan itu. Dan semua ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Memang kita merasakan ketakutan oleh virus corona ini. Tetapi janganlah kiranya ada ketakutan yang berlebihan. Karena ketakutan yang berlebihan akan mengakibatkan kepanikan. Dan setiap orang yang sudah merasakan kepanikan, maka dia akan merasakan hidupnya terancam. Maka orang-orang yang terancam ini tidak akan pernah dapat berpikir secara jernih, berpikir secara logika. Maka dia akan rugi sendiri dan merugikan orang lain di sekitar. Maka apapun berita hoax sekalipun, orang yang sudah terancam dia akan percaya, dan ini akan merugikan kita secara pribadi dan orang-orang di sekeliling kita. Maka seruan dari firman Tuhan pada Paskah yang pertama ini, jangan takut, tetaplah bersemangat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, untuk berbuat kebaikan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya semua yang terjadi dan apa yang kita alami ini menjadi kesempatan buat kita untuk merenungkan semuanya dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini semakin menumbuhkan iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan biarlah ini semua semakin mendewasakan
dan tetap menyemangati kita, karena kematian itu telah dikalahkan oleh Yesus yang telah bangkit. Kuasa kebangkitan memberikan semangat baru bagi kita untuk semangat menjalani kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tetap menjadi sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh menguatkan kami, menyemangati kami, yang walaupun dalam situasi dan kondisi yang sangat menyedihkan, bahkan sangat menakutkan dalam kehidupan kami saat ini, dengan kehadiran virus corona di dunia ini. Tetapi dengan firman, dengan kebangkitan Yesus memberikan semangat baru bagi kami, sehingga kami tetap bersemangat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Biarlah semua yang terjadi itu semakin menumbuhkan iman, semakin mendewasakan iman. Ya Tuhan, berkatilah seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu di dunia ini, di negara ini, secara khusus di HKBP Persekutuan Nusantara, di mana semua umat-Mu melaksanakan ibadah perayaan akan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami. Tuhan membangkitkan semangat kami, sehingga kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepada-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian KBP nomor 96 ayat 1 dan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Milikilah keyakinan yang teguh saat ini bahwa Tuhan telah bangkit mengalahkan kematian, dan dengan kebangkitannya kita juga dimenangkannya melawan kuasa iblis dan kegelapan dengan virus yang mewabah di dunia saat ini. Kita diminta tetap setia dan taat kepada pemerintah yang diberikan Tuhan sebagai perpanjangan tangannya menjaga dan menyelamatkan kita. Karena itu
senantiasalah bersemangat dan bangkitlah dari segala kelemahan. Mintalah kekuatan dari Tuhan supaya saudara dapat menjadi teladan dan juga menjadi kesembuhan dalam iman, dalam kasih, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Oh
Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya. Dan segala senangnya karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menyukur kami dari kematian hingga kepada kebangkitan bagi. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Berilah kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Nya, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. dan memberi engkau damai